Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala setiap hari memberikan kita nikmat yang begitu melimpah, karunia yang begitu banyak, yang jumlahnya tentu kita sebagai hambanya tidak akan sanggup menghitung satu persatu. Tapi orang beriman merasa berkewajiban sebagai bentuk pengakuannya bahwa apa yang dimilikinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak bersyukur, tidak pernah lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, mengakui nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di malam Jumat seperti kebiasaan kita. Pada maghrib kita belajar agama, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW dari akidah sampai masalah ibadah. Pada malam hari ini, pekan pertama, seperti biasa kita bahas akidah, yang alhamdulillah ini adalah kitab yang ketiga. Semoga kita semua dengan belajar akidah makin kuat keimanan kita, keyakinan kita, bahkan harapan kita adalah kita masuk surga dengan selamat. Karena bersihnya akidah kita, lurusnya akidah kita, benarnya pemahaman kita sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara akidah. Yang beberapa waktu lalu ya sempat saya baca, dikutip dari muhammadiyah.org.id, ada temuan menarik jemaah sekalian, bahwasanya ada tren pemuda yang lari dari agama sampai menjadi agnostik, tidak beragama tapi percaya Tuhan, atau menjadi ateis, tidak percaya Tuhan dan agama. Jadi ada dua tren di kalangan pemuda zaman sekarang jemaah sekalian, yakni agnostik, pemuda yang tidak beragama tapi percaya Tuhan. Yang kedua lebih parah lagi, menjadi ateis, tidak percaya Tuhan dan agama. Ini mengkhawatirkan. Dan ya ada data ya, yaitu dari ateiscensus.com yang dimuat dari tirto.com, bahwa ada 1757 pemuda Indonesia yang menyatakan dirinya ateis. Luar biasa. 56%-nya dari Islam. Ini PR besar jemaah sekalian. Dari pemuda yang menjadi ateis, 50%-nya dari Islam. Ini PR besar bagi kita, terlebih bagi orang tua. Jadi rumah adalah benteng bagi anak-anak kita, putra-putri kita. Maka menjadi orang tua berkewajiban untuk menjaga putra-putrinya, untuk peduli terhadap agama anak-anaknya, terlebih lagi masalah akidah. Dari balita dikenalkan siapa Tuhannya, dikenalkan siapa yang menciptakan alam raya ini. Kita hidup di dunia beribadah kepada siapa, dikenalkan mulai dari sejak dini. Itu tanggung jawab orang tua.
Sehingga ketika besar dia memiliki pondasi dari keyakinannya dalam beragama. Ya, jangan menjadi orang tua yang masa bodoh terhadap perkembangan putra putrinya sehingga dewasa tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh dewasa tidak peduli dengan agamanya. Itu pertama, bahwa orang tua ya rumahnya adalah benteng agama bagi putra putrinya. Tanggung jawab besar, apalagi zaman sekarang yang anak-anak lengket lekat dengan handphone, agar nanti anak kita, putra putri kita tumbuh dewasa memiliki pondasi iman yang kuat. Yang kedua, masjid. Ya, bagaimana orang tua belajar agama? Dari mana dia mendapatkan? Yang terdekat adalah masjid. Ya, dalam hal akidah, ya, masjid memiliki beban tanggung jawab. Salah satu programnya adalah materi masalah akidah. Ya, salah satu kajian memiliki prioritas akidah, itu beban tanggung jawab masjid untuk menjadi benteng di masyarakat sekitarnya. Jangan sampai sebuah masjid di antara sekian banyak perubahannya tidak ada satupun materi akidah. Ini musibah jemaah sekalian. Ya, alhamdulillah di sini ya sudah ada materi akidah. Jangan sampai di antara sekian program menarik yang dibuat, yang dirancang oleh masjid, tidak ada satupun di dalamnya materi akidah. Padahal akidah adalah pondasi, ya, asas. Dan akidah ini sesuatu yang menjadi misi utama para nabi yang nanti akan kita baca, jemaah sekalian. Maka di zaman sekarang beban menjadi orang tua itu berat, ya, lebih berat dari sekedar membiayai untuk sekolah. Ya, bebannya di situ jemaah sekalian. Bagaimana orang tua tanggung jawab beratnya mengantar anaknya di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Ini yang berat jemaah sekalian. Mengantarkan putra putrinya tetap di jalan yang benar, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan masa bahwa itu beban terberat. Jauh lebih berat daripada sekedar uangnya habis untuk menyekolahkan anak-anaknya, mengenal anak-anak kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal pada tauhid yang benar. Jadi kita semua sebagai orang tua juga terus belajar, ya. Maka yang kedua, masjid menjadi sumber belajar bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana anak-anak kita, putra putri kita mengenal agama, sementara orang tuanya juga tidak mengenal agama. Karena apa? Rumah adalah bagian dari benteng dan madrasah bagi ya anaknya. Alhamdulillah kita semua syukur-syukur suami istri anaknya bareng-bareng ngaji. Masya Allah, rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jelaskan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada bab pertama adalah tauhid, hakikat dan kedudukannya. Ya, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 2 kitab masalah akidah, dan kita ya harus memiliki pedoman tidak akan bosan belajar akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, ya tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Ayat ini harus betul-betul tertanam dalam diri kita agar manusia tidak tersesat kita di dunia, agar manusia tidak salah arah menentukan tujuannya ketika hidup di dunia. Karena sejatinya kita hidup di dunia, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dijelaskan bahwa al-ibadatu hiya, ibadah adalah taat kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan, ya diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian ibadah secara umum. Jadi ibadah adalah menjalankan perintah Allah,
taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jemaah sekalian, kita hidup di dunia bukan sekedar makan, bukan sekedar tidur. Yang menjadi pembeda kita dengan makhluk selain kita adalah dari sisi illa liya'budun. Ya. Jadi itu pembeda kita. Dan yang dibebankan untuk beribadah ketika Allah ciptakan kita adalah jinnah wal insa, jin dan manusia. Tapi jangan sampai karena minimnya masalah akidah yang sebetulnya jin dan manusia sama-sama untuk beribadah kepada Allah, jangan sampai ada manusia malah beribadahnya kepada jin, padahal statusnya sama sebagai hamba Allah, diciptakan di dunia untuk beribadah. Tapi ada orang yang beribadah kepada jin, ya, meminta kepada jin, ya, berdoa kepada jin, bahkan mengkultuskan jin. Ini keliru, padahal statusnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dijelaskan pula al ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah ada segala nama yang terkumpul di dalamnya apa-apa yang mendatangkan cinta Allah dan ridhonya dari ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Artinya luas cakupan ibadah, artinya sangat banyak jenis-jenis ibadah. Yang di situ ada yang sifatnya wajib, dan itu juga ada yang sifatnya sunnah. Ada yang dijelaskan secara rinci, ada yang dijelaskan tidak secara rinci. Jadi bukan sekedar ibadah itu apa yang dijelaskan dalam rukun Islam, karena ibadah di sini segala hal yang mendatangkan cinta Allah. Maka di situ dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Sampai ditegaskan lagi, la tahqiranna minal ma'ruf. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan dari kebaikan, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu berwajah ceria, itu sudah ibadah. Kenapa? Ucapan dan perbuatan, lahir dan batin, yang itu semuanya mendatangkan cinta dan ridho Allah, itu ibadah. Artinya luas jemaah sekalian. Bahkan saking luasnya kasih sayang Allah, ya, setiap yang bentuknya wajib dalam kondisi tertentu ada keringanannya. Itulah Islam. Makanya salah kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu ribet, banyak aturan. Itu sangat keliru. Kenapa? Dalam kondisi tertentu itu ada rukshohnya. Maka berkata Imam Al-Qurtubi, aslul ibadah at-tadlil wal khudu'. Ya, asal dari ibadah adalah perendahan diri dan ketundukan. Ya. Jadi kita di hadapan Allah serendah-rendahnya, ya, tidak sombong, ya, dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hadapan Allah merata serendah-rendahnya, ya, jangan seperti Fir'aun, waqala ana rabbukumul a'la. Ya, iblis saja masih mengakui keberadaan Allah, tetapi Fir'aun, ya, mengaku sebagai Tuhan. Maka karena asal pokok dari ibadah adalah seorang merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya, wal wudu', dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini asal dari ibadah, pokok dari ibadah adalah orang yang di hadapan Allah rendah serendah-rendahnya. Tetapi jika menjadi orang bertakwa, ya, tinggi kedudukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita sebagai hamba serendah-rendahnya di hadapan Allah,
Tapi jika menjadi hamba yang bertakwa, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan Ibnu Katsir bahwasannya beribadah kepada Allah adalah taat kepadanya dengan yaf'alul ma'mur wa tarkul mahdur. Jadi mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Maka Allah SWT menjelaskan yang lain, ayat sabul insan ayutroka sudah. Jadi berkata Imam Syafi'i berkaitan dengan ayat ini, ya, la yu'maru wa la yanha. Jadi jangan kira kita diciptakan oleh Allah tidak ada tujuan apa-apa, tidak diperintah juga tidak dilarang. Atau katakanlah kata ulama, jangan dikira Allah ciptakan kita hanya iseng, tidak. Ya, Allah ciptakan kita untuk diperintah dan untuk dilarang. Terus ada pertanyaan, ya, berarti Allah butuh? Tidak. Allah sama sekali tidak butuh kepada penghambaan kita, tapi Allah cinta kepada hambanya yang beribadah, mentauhidkannya, dan Allah balas dengan surga. Ketika melihat hambanya yang bermaksiat, Allah tidak suka, Allah benci dan ganjar dengan neraka. Tetapi sejatinya Allah tidak butuh dengan penghambaan kita. Kita beribadah agar dicintai oleh Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah azab kita. Jadi sejatinya kita beribadah untuk diri kita sendiri, jamaah sekalian. Karena ada yang bertanya, berarti Allah butuh kepada hamba? Tidak. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin bahwasannya bahwa ketika Allah melihat hambanya beribadah, mentauhidkannya, maka Allah mencintainya dan Allah membalas dengan balasan terbaik, yakni surga. Dan ketika melihat hambanya bermaksiat, berbuat syirik, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga. Ya, maka innalladzina kafaru min ahli kitabil musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang musyrik bersyirk kepada Allah fi nari jahannam. Maka di sini jelas sekali rahmati Allah SWT. Jadi jelas bahwa Allah ciptakan kita di dunia bagian dari hikmah syariah ad-diniyah. Jangan sampai kita ya salah arah ya ketika hidup di dunia. Kemudian jelas sekali Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, ayat berikutnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut, beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Masalah tauhid itu kemarin kita bahas di akhir bab al-wajibat, secara panjang lebar. Di sini jelaskan bahwasannya at-taghut, berkata Ibnu Umar, ya, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa at-taghut asy-syaitan. Yang dimaksud taghut adalah setan. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, at-taghut yakni kahin. Ya. Dan berkata Imam Malik, at-taghut adalah setiap yang diibadahi min dunillah, setiap yang diibadahi yakni selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu taghut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim di setiap umat para rasul, ajakannya satu, jemaah sekalian. Dari zaman Nabi Nuh sampai rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ani'budullah, mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun tempatnya, apapun konsepnya, ya sebuah dakwah, kalau ingin mengikuti petunjuk para rasul, prioritas utamanya adalah dakwah tauhid. Ya, sekalipun itu
tapi mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jangan sampai merasa wah lagi-lagi akidah. Jadi Bapak Ibu yang jamaah sekalian rahmati Allah SWT, jangan sampai masalah akidah itu dianggap asing karena jarangnya disampaikan. Ini pokok. Ya. Ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nas rasulan. Yakni Allah SWT memberi kabar kepada kita, Allah SWT mengirim di setiap umat ya para rasul satu kalimat, yakni ani'budullah wajtanibut taghut, mengajak hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Sama, para rasul semuanya sama misinya, yakni mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Apalagi zaman sekarang yang modelnya bermacam-macam, variannya, jenisnya, dibungkus dengan ya teknologi informasi yang begitu canggih. Apalagi munculnya AI, orang bisa ketipu kalau tidak memiliki fondasi yang kuat. Semua dengan AI luar biasa, dikemas jadi menarik dengan tulisan, gambar, konten yang luar biasa. Kalau orang tidak kokoh akidahnya, tidak sering diulang-ulang masalah akidah, oleng hanya dengan satu konten ya dari media sosial. Maka di sini penting bahwa kita terjun ke media sosial bekalnya satu, ilmu. Ya. Dan seorang kalau karena lemahnya ilmu maka bisa goyah. Buktinya tadi disinggung, generasi muda yang merasa keren membahas masalah ateis, bahasanya keren, kayaknya keren banget ngomong masalah ateis. Sehingga buktinya adalah 56% pemuda ateis dari agama Islam. Ini menjadi ya alasan kuat kenapa kita harus terus belajar akidah. Terutama yang muda-muda ini harus belajar agama. Nanti di luar ya akan bertemu banyak orang di kampusnya, apalagi dalam proses mencari jati diri. Kalau lemah akidahnya ya siap-siap merasa bangga menjadi ateis dengan diksi yang menarik, diksi yang disusun dengan rapihnya, seolah-olah merasa hebat ketika menjadi ateis. Ini kan bahaya jemaah sekalian. Maka yang sejak awal, sejak dini orang tua membekali anak-anaknya dengan akidah, dan masjid menjadi pusat ya sumber ilmunya. Titik fokusnya diantaranya adalah masalah akidah. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan fi hadhil ayah, kulluhum, mereka para rasul, yad'u ila ibadatillah wa yanha an ibadati ma siwah, dan melarang dari beribadah kepada selain Allah. Sama, kompak, satu tujuan. Ya. Wa kana awwalu rasuli, ya, dan bahwasannya yang pertama ya rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ya sampai khatamihim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan la ilaha illallah. Maka di sini jangan sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha ana fa'budun. Jelas dari rasul pertama yakni Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW yang didakwakan adalah la ilaha ana fa'budun. Maka penting jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita pun demikian untuk tidak bosan-bosannya murojaah masalah akidah.